Prof. Suparji, jika Anda melihatnya saat ini kan kita ketahui bersama bahwa ijazah dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ada di Jaksa Penuntut Umum. Seberapa besarkah andil dari Presiden Jokowi ini untuk hadir dalam persidangan tersebut? Ya, pertama bahwa Pak Jokowi hadir pasti harus ada undangan dari penuntut umum. Dan harapannya penuntut umum adalah memanggil untuk hadir di dalam persidangan. Dan harapannya Pak Jokowi juga meminta misalnya penuntut umum untuk memanggil di dalam persidangan gitu. Karena ahli, fakta, atau saksi pun kalau di dalam persidangan pasti ada panggilan sidang gitu. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Kita berharap betul bahwa penuntut umum dalam rangka menciptakan kebenaran material itu wujudkan kebenaran material, maka akan memanggil Pak Jokowi di dalam persidangan, dan Pak Jokowi sesuai dengan apa yang disampaikan akan hadir. Kalau dipanggil di dalam persidangan itu dibuktikan besok gitu, atau dalam waktu-waktu yang akan datang. Pertanyaannya, apa relevansi dan apa urgensinya bahwa beliau harus hadir? Menurut saya ya sangat penting, sangat mendasar, karena beliau adalah saksi korban, saksi pelapor, yang tentunya itu menjadi awal dari persoalan hukum ini gitu. Dan pada sisi yang lain juga akan menjadi satu metode untuk membuktikan tentang apa yang kemudian dimaksud oleh yang bersangkutan telah tercemar nama baiknya, telah difitnah, atau kemudian telah dihina sehina-hinanya. Maka dalam hal itu memang yang bersangkutan lah yang bisa kemudian menceritakan menjadi fakta persidangan, yang kemudian bisa menjadi hal yang misalnya nanti menjadi bahan tuntutan atau kemudian hal misalnya pembelaan dari terdakwa. Jadi menurut saya ini adalah sangat penting kehadiran beliau, dan menurut saya juga tidak ada masalah untuk hadir jika untuk dipanggil gitu, karena yang terpenting adalah terjamin keamanannya, tidak tercipta konflik, tidak tercipta kerusuhan dan sebagainya. Maka itu yang harus dipastikan tentang kehadiran beliau nanti dalam persidangan gitu. Prof. Suparji, kehadiran dari Presiden Joko Widodo ini harus hadir secara fisik atau boleh secara Zoom saja? Ya memang dalam konteks hukum acara itu kan secara Zoom juga dimungkinkan kan gitu. Salah satu berkah COVID itu kan persidangan secara online kan gitu. Dan untuk itu memang itu dimungkinkan. Namun daripada menimbulkan kecurigaan, menimbulkan fitnah, menimbulkan spekulasi dan macam-macam lah prasangka-prasangka yang tidak baik, itu akan lebih baik hadir secara langsung ya, supaya nanti menjadi semuanya akan dapat dipercaya gitu, persidangan ini menjadi kredibel, menjadi profesional, menjadi transparan. Sekali lagi memang dimungkinkan secara hukum acara, tetapi dalam rangka mencegah berbagai macam hal yang kontraproduktif, menurut saya akan lebih baik beliau hadir secara langsung gitu. Bang Alkartiri ingin menyampaikan. Saya tanggapi ya, teman saya, profesor saya ini Pak Suparji, ya kan, tadi dikatakan ada narasi jika diundang, itu masalahnya. Kalau mau hadir bilang katakan sebagai pelapor kan konsekuen, saya akan hadir. Ada kata-kata jika diundang. Nah kalau seandainya tidak diundang terus persidangan lanjut, ya tidak bisa dong, pelapornya nggak ada. Jadi tidak, narasi jika diundang ini juga agak membingungkan. Kenapa tunggu undangan? Satu, yang Zoom lagi menarik. Zoom itu memang diperbolehkan jika ada alasan yang masuk akal, yang bisa diterima oleh masyarakat, oleh hakim lah khususnya, ya kan. Zoom itu dulu memang masalah COVID. Nah, sekarang contohnya gini ya. Pada waktu dia di BAP, Jokowi ini perlu hadir sebagai apa kapasitas? Sebagai pelapor, kan mempertanggungjawabkan pelaporannya. Artinya ada keterangan yang harus disampaikan, bukan hanya sebagai penonton. Dia kan merasa dia direndahkan. Ya berarti harus ada undangan bukan dari jaksa penuntut umum untuk tidak itu. Artinya harus ada dong. Undangan itu, panggilan itu memang mekanisme dari KUHP memang iya. Tapi nggak perlu dinarasikan jika diundang. Pertanyaan saya, kalau jika diundang tidak datang. Itu pertanyaan saya. Kalau jika diundang tidak datang, persidangan ini tidak ada. Ya lucu dong persidangan tanpa ada pelapor, apalagi delik aduan yang menyangkut psikologi dia, menyangkut harga diri dia, tapi dia nggak datang. Narasi lah. Zoom tadi, contohnya, pada waktu dia di BAP, dia di Jakarta. Setelah itu dia di Australia. Pada waktu persidangan menggunakan Zoom masuk akal. Tapi kalau dia ada di Jakarta, hanya keliling-keliling mengantarkan partai tertentu, dan nggak bisa dong. Jadi harus ada alasan Zoom ini. Kan begitu. Baik. Itu sebenarnya. Baik, tapi Bang Andi, memang Pak Jokowi ini siap untuk hadir secara langsung, secara fisik dalam persidangan tersebut. Kalau kita mendengar apa yang dikatakan Bang Alkartiri ini, beliau ini khawatir kalau Pak Jokowi hadir. Justru seperti itu menurut Bang Andi. Ketakutan itu, karena apa ya? Mereka ini berharap Pak Jokowi tidak hadir.
ya. Jadi mereka bisa bebas, kan begitu. Ini menarasi. Jadi narasikannya narasi halu ini. Lucu buat saya asumsi. gitu loh, Bang. Bahkan ya? kami Karena lawyer katakan, semangat karena lawyer ini selama ini ujuk-ujuk ya, saya dulu ya. Ujuk-ujuk datang tanpa ada undangan. Nggak mungkin gitu loh. Jelas akan diundang ya. Itu narasi-narasi, janganlah kita bicara narasi-narasi. Karena ada prosedurnya akan karena prosedurnya itu sudah jelas gitu loh. Baru kali ini saksi korban, bukan terdakwa. Intinya begitu. Beliau dipanggil, diminta harus datang oleh JPU. Beliau datang, saya bilang. Bukan ujuk-ujuk dia harus nongkrong datang gitu. Bukan untuk itu. Itu sudah tahu. Yang penting di sini percaya gitu loh. Jangan lagi digoreng-goreng narasi-narasi yang membuat opini publik, penyesatan publik bahwa Pak Jokowi tidak akan datang. Beliau berkali-kali mengatakan, saya juga mengatakan, teman-teman saya juga mengatakan, kuasa hukum pun mengatakan beliau akan hadir. 100% beliau akan hadir dalam persidangan ini karena ini adalah momen yang ditunggu oleh beliau untuk menjelaskan kepada publik bahwasanya yang digoreng-goreng mereka, yang dituduh mereka bahwa ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka akan dibuktikan di persidangan. Inilah persidangan yang sesungguhnya, bukan berkoar-koar di jalanan, menghimpun orang yang nggak jelas dan menggoreng opini-opini publik untuk melakukan adu domba. Baik, Bang Al-Kartiri sesungguhnya juga diuntungkan kan dengan hadirnya Pak Jokowi. Kita itu malah menunggu bagaikan anak kecil tunggu hari raya kami ini. Karena di sini showtime untuk lawyer 25 lawyer itu. Selama ini kita yang mendampingi, sekarang kita yang harus berperan. Kita akan menguji 712 dokumen itu. Kita akan menguji 130 saksi di situ. Ya kan, kalau perlu satu orang 1 hari. Jadi 1000 hari nanti. Jadi makanya saya lebih dari 3 tahun. Kami semangat takut. Kami tidak takut, kami mengharapkan. Biasanya pelapor itu kan senang datang jika diundang. Itu kan kayak lah, kalau nggak diundang so what? Game over. Nggak ada. Kita nggak mau kan. Ada juga kalau nggak salah ada kasus Nikita Mirzani atau pelapornya nggak datang kan dibebaskan sama hakim. Dia mau menghukum orang, berarti yang nggak pede itu siapa? Baik. Yang takut itu siapa? Kami dibilang takut. Ya nggak usah ada narasi salah. Itu tadi katanya takut. Itu kan narasi lawyer kita itu kita bisa secara psikologis melihat wah ini takutan. Nggak bisa takut. Kalau takut lihat aja di persidangan bagaimana kita menarasikan, bagaimana kita keberatan dengan tidak lengkapnya dokumen. Jadi langsung ke pembuktian, senang kita. Tidak lengkapnya dokumen, kami ribut. Kalau takut kan enggak. Kami ini kan waktu kita lihat 1 meter begitu diberikan cuma segini. Ini kurang. Ya kita kalau kita kembali satu. Terus ada lagi satu peristiwa nanti kaget-kaget sendirilah gitu. Baik.